يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, di video kali ini, menceritakan kisah Umar bin Khattab ketika akan mengkisos seorang badui yang membunuh ayah dari dua orang pemuda. Salah satu pelajaran dari kisah ini, mengajarkan kepada kita tentang satu hal yang barangkali beranjak disepelekan dalam kehidupan sekarang, yaitu menepati janji. Sebelum kita lanjut, mohon kiranya sahabat menekan tombol like dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Semoga sahabatku semua, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Kisah ini berawal, ketika Umar bin Khattab bersama sahabat lainnya sedang duduk-duduk membicarakan dan musyawarah beberapa hal, tentang umat Islam pada masa itu. Tiba-tiba datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisoslah pembunuh ayah kami, sebagai hukuman atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah, benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tukas Umar. Pemuda lusuh itu pun kemudian memulai ceritanya, "Aku datang dari pedalaman yang jauh, kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah yang harus diselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, aku mengikat untaku pada sebuah pohon kurma lalu kutinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku, rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah, segera ku cabut pedangku dan kubunuh ia." Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah mendengar ceritanya, kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah hukum Allah atasnya." Timpal yang lain. Khalifah Umar pun tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh itu. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini adalah pemuda yang soleh dan baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena hilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan diat, tebusan, atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin, kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa," kata dua pemuda itu. Umar semakin bimbang, di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu," ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin." "Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. "Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu, agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman," kata si pemuda lusuh. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata, "Salman, engkau belum mengenal pemuda ini, demi Allah jangan main-main dengan urusan ini," hardik Umar marah. "Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya.
Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah si pemuda akan kembali? Karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hingga hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Nabi yang paling utama. Matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir, orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Khalifah Umar berjalan mondar-mandir, menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa, karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya hukuman kisos itu harus dilaksanakan. Salman pun dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak, karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuhnya penuh keringat dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Dan berkata, maafkan aku, wahai Amirul Mukminin, tak kusangka urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti, hingga ia sekarat di gurun, dan terpaksa kutinggalkan lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, mengapa engkau susah payah kembali, padahal engkau bisa saja kabur dan menghilang? Tanya Umar sambil menenangkannya dan memberinya minum. Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan, di kalangan muslimin, tidak ada lagi ksatria yang menepati janji, jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca, sambil menahan haru lalu ia bertanya, lalu engkau Salman, mengapa mau-maunya engkau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Kemudian Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan, di kalangan muslimin, tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Orang-orang yang hadir ketika itu, mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian tersebut. Sambil membaca takbir, tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak. Saksikanlah wahai kaum muslimin, bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang tersentak kaget. Khalifah Umar semakin terharu sambil berkata kepada dua pemuda, apa maksudnya ini? Mengapa kalian memaafkannya? Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan, di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Semua orang menangis bahagia dan terharu menyaksikan kejadian itu. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.